Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam dengan tema Turki Utsmani. Yang pertama mengenai sejarah lahirnya Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berasal dari kabilah pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah, yaitu Turkistan. Mereka adalah suku Kai, yakni salah satu suku di Turki Barat. Suku ini terancam saat bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan menyerbu Irak dan wilayah Asia Kecil. Selanjutnya, sepeninggal Sulaiman Shah, suku Kai terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ingin kembali ke daerah asal. Adapun kelompok yang kedua ingin melanjutkan ke Asia Kecil, mengangkat Ertugrul sebagai pemimpin. Selanjutnya, Ertugrul memiliki putra bernama Utsman. Maka pada tahun 1281 ketika Ertugrul meninggal dunia, Utsman menggantikan kedudukannya. Dari Utsman inilah dia menggantikan kedudukan ayahnya untuk memimpin suku Kai. Kepemimpinan Utsman ini mendapatkan simpati dari Sultan Alauddin II. Sebagai bentuk simpatinya itu, Sultan Alauddin II seringkali memberikan hak istimewa, seperti menjadikannya gubernur, memberi wilayah baru yang ingin ditaklukkan Sultan Alauddin II dari Bizantium, dan mendapat gelar Bey, nama yang disebut dalam khutbah resmi. Bahkan Utsman diperkenankan mencetak uang sendiri. Selanjutnya pada tahun 1299, Khazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk. Akibat serangan ini, Sultan Alauddin II gugur dalam pertempuran. Kekosongan kepemimpinan ini lantas dimanfaatkan oleh Utsman untuk memerdekakan diri dari Seljuk. Bahkan Seljuk akhirnya menjadi miliknya setelah mendapatkan dukungan dari rakyat. Ini terjadi pada tahun 1300 Masehi. Peristiwa ini menandai berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Sedangkan Utsman sebagai pemimpin ketika itu mendapatkan gelar Padishah Al-Utsman atau Raja Keluarga Utsman. Ibu kota pertama Turki adalah Qorohishar, sebuah kota di Bizantium yang ditaklukkan Turki Utsmani. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pemerintahan Turki Utsmani pada periode awal. Di sini terdapat beberapa raja. Yang pertama ada Utsman atau Utsman I, berkuasa dari 1299 sampai 1324 Masehi. Selanjutnya ada Orhan. Ini adalah Orhan ini menggantikan ayahnya, yakni Utsman I. Kemudian yang selanjutnya ada Murad I. Kemudian ada Bayazid. Bayazid ini terkenal dengan julukan Yaldrum atau Sang Kilat karena bergerak begitu cepat berkat berbagai strategi dan kebijakannya. Kemudian, kemajuan peradaban Islam masa Turki Utsmani yang pertama ada di bidang militer dan politik. Bidang militer dan politik ini ada Janissary atau Inkişariyah adalah pencapaian terbaik dalam bidang militer di Turki Utsmani. Turki Utsmani juga memiliki pasukan laut yang kuat dan tangguh. Angkatan Laut Turki Utsmani ini mengalami kejayaan pada abad ke-16. Saat itu tidak ada armada asing yang berani mengarungi Laut Tengah tanpa izin dari Turki Utsmani. Kemudian selanjutnya pada bidang keagamaan. Bangsa Turki memiliki semangat keagamaan yang tinggi. Di sini banyak sekali tarekat-tarekat seperti tarekat Maulawiyah, tarekat Naqsabandi, dan ada juga tarekat Bektashi. Kemudian selanjutnya pada bidang zakat, infak, dan sedekah. Di sini pemerintahan Turki Utsmani ada menteri khusus yang mengurusi masalah Islam dan wakaf yang disebut Syekhul Islam. Yang selanjutnya ada pada bidang agraria. Bidang agraria ini mengurusi masalah tanah yang dimiliki oleh kerajaan. Selanjutnya kemunduran peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Ada beberapa
faktor. Yang pertama adalah luasnya kekuasaan Turki Utsmani sendiri. Kemudian yang kedua karena peperangan, karena sering terjadi peperangan. Yang ketiga terjadinya berbagai pemberontakan. Kemudian yang keempat karena kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak, adanya suap dan korupsi. Kemudian yang kelima adalah kemerosotan ekonomi. Yang keenam kemajuan kerajaan Turki Utsmani tidak diimbangi dengan teknologi militer yang bagus. Ketujuh, faktor kemanusiaan juga menjadi pemicu kemunduran Turki Utsmani. Kemudian selanjutnya ada tokoh penting pada masa Turki Utsmani ini. Yang pertama ada Sulaiman Al-Qanuni. Nah, beliau ini diberi gelar peradaban barat dengan Solomon the Magnificent atau Solomon the Great. Al-Qanuni sendiri dianugerahkan atas jasanya dalam menyusun dan mengkaji sistem undang-undang Kesultanan Turki Utsmani. Dialah sang peletak undang-undang. Tak hanya menyusun, Sulaiman juga secara konsisten menjalankan undang-undang tersebut. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini adalah putra pasangan dari Sultan Murad II. Ia merupakan keturunan dari dinasti Turki Utsmani. Di usia yang belia, beliau berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi pertanda bahwa pada abad pertengahan telah berakhir. Ia menyiapkan 4 juta pasukan untuk mengepung wilayah barat dan laut. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.